Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devita Sari LM. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, jelaskan pemikiran sofis. Yang kedua, jelaskan perlawanan Sokrates dalam menentang pemikiran sofis. Yang ketiga, siapakah murid Sokrates? Bagaimana pemikirannya? Yang keempat, siapakah Bapak Logika? Jelaskan pemikirannya. Jadi yang pertama, pemikiran sofis. Pemikiran sofis mencari keterangan tentang asal-usul yang ada. Bagaimana peran manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehendak berpikir, karena dengan kehendak berpikir itulah manusia, pengetahuan yang nantinya akan menentukan sikap hidupnya. Karyanya yang terkenal adalah tentang alam atau tentang yang tidak ada. Ia adalah seorang nihilis. Baginya tiada satupun yang ada. Seandainya ada sesuatu yang ada, seandainya sesuatu itu dapat dikenal, pengetahuan itu tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, sofisme berkembang ke jurusan yang ditentukan oleh Gorgias, yaitu cenderung kepada nihilisme. Penilaian orang terhadap kaum sofis ini berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa kaum sofis itu menguntungkan, dan ada juga yang berpendapat bahwa kaum sofis itu hanya merusak saja. Hal terpenting munculnya sofisme ini adalah mempunyai peran sangat penting dalam rangka menyiapkan kelahiran pemikiran filsafat Yunani klasik yang dipelopori Sokrates, Plato, Aristoteles. Yang kedua, jelaskan perlawanan Sokrates dalam menentang pemikiran sofis. Sokrates yang dijuluki dengan Godfrey of Athens ini melawan pemikiran orang sofis tentang relatif kebenaran. Menurut Sokrates, tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Kebenaran memang relatif, tapi tidak semuanya. Orang sofis berpandangan bahwa semua pengetahuan adalah relatif kebenarannya. Tidak ada pengetahuan yang bersifat umum. Ketika tidak ada kebenaran, maka yang terjadi adalah keracuan dan kekacauan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Sokrates. Pemikiran Sokrates juga diperkuat oleh muridnya bernama Plato yang memberikan argumen kebenaran umum memang ada dan telah ada di alam idea. Kubu Sokrates semakin kuat dan orang sofis kehabisan pengikut karena meninggalkan pemikiran relatif kebenaran. Kaum sofis menuduh Sokrates meracuni pemikiran atau merusak mental anak muda, tidak percaya pada dewa-dewa atau menolak Tuhan, serta dituduh membuat agama baru. Inilah siasat orang-orang sofis ketika itu, menuduh Sokrates dengan keji hingga berujung pada kematian. Yang ketiga, siapakah murid Sokrates? Bagaimana pemikirannya? Jadi, murid Sokrates ada 4. Yang pertama, Euclides mengajarkan filsafatnya di kota Megara. Sebelum belajar pada Sokrates, ia telah mempelajari filsafat Elea, terutama ajaran Parmenides yang mengatakan bahwa yang ada itu ada, satu tidak berubah-ubah. Pendapat ini disatukannya dengan etik Sokrates. Lalu diajarkannya yang satu itu baik. Hanya orang sering menyebut orang yang satu itu dengan berbagai nama, Tuhan, akal, dan lainnya. Lawan yang satu itu tiada. Yang baik selalu ada, tidak berubah. Cara Euclides mempertahankan pendapatnya banyak sekali menyerupai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Zeno.
dari filosofi Elea. Filosof Euclides ini tidak sama dengan Euclides ahli matematik yang hidup kira-kira 100 tahun kemudian. Yang kedua, Antisthenes mula-mula adalah murid guru sofis Gorgias, kemudian dia menjadi pengikut Sokrates. Sesudah Sokrates meninggal, ia membuka sekolah filsafat di Athena dan diberi nama Gymnasium Kynusges. Oleh sebab itu, ajarannya sering disebut filsafata dari mazhab Kinia. Menurut ajaran Antisthenes, budi adalah satu-satunya yang baik. Di luar itu tidak perlu kesenangan hidup. Mencari kesenangan sebagai tujuan adalah perbuatan yang salah. Budi adalah segala rasa cukup. Budi hanya satu dan dapat dipelajari. Siapa yang memiliki budi itu, ia tidak akan kehilangan lagi. Untuk memiliki budi itu, orang tidak perlu mempunyai kepintaran atau ilmu selain dari pandai menguasai diri, cara Sokrates. Yang ketiga, Aristippus mengajarkan filosofinya di Kirena. Mula-mula ia belajar pada guru-guru sofis, kemudian menjadi murid Sokrates. Dalam ajarannya, ia sangat jauh menyimpang dari Sokrates. Menurut pendapatnya, kesenangan hidup harus menjadi tujuan. Oleh sebab itu, ajarannya disebut hedonisme. Hanya saja, kesenangan hidup itu harus dicapai dengan pertimbangan yang tepat. Tidak boleh menggunakan kesempatan yang ada. Yang keempat, Plato. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dari pandangan Sokrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato, peringatan ide yang dimaksud orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non materi abadi berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut gagasan yang indah. Ide melampaui segala ide yang ada. Yang keempat, siapakah bapak logika? Jelaskan pemikirannya. Jadi yang dimaksud bapak logika ialah Aristoteles. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika ia memimpin Akademi Lyceum, dan yang terakhir pada waktu ia mengungsi ke daerah Yunani Utara di tempat kelahirannya. Selama memimpin Lyceum, ia menerbitkan 6 karya tulis yang mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis.
Observasinya ini termasuk suatu bentuk dari keberaturan yang ia ciptakan untuk mengembangkan hukum alam dan keseimbangan pada alam, yaitu metabolisme, perubahan suhu, pemrosesan informasi, embriogenesis, dan pewarisan sifat. Hingga kini metode Aristoteles digunakan oleh ahli biologi modern ketika menjelajahi wilayah baru, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, menemukan pola, dan membuat kesimpulan dari penjelasan kausal yang mungkin saja terjadi berlawanan dengan Plato, yang menyatakan teori tentang bentuk ideal benda. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, yang kemudian disebut dengan Theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani. Itulah hasil penjelasan saya mengenai 4 soal yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.